Bab 381. Menggunakan es batu untuk meredakan demam. William terkejut hingga berdiri, dia pergi memeriksa Stella yang tidur di atas tempat tidur dengan nyenyak. Melihat si gadis tetap mencemberutkan bibirnya yang merah, mengerutkan alis sambil tidur, William lalu menghela napas dengan ringan lagi. Belum sadar. Dia membalikkan kepala melihat Kanza yang terbengong sambil memegang selimut, suara William menjadi serak, "Oh, kamu ya, sudah jam berapa?" Kanza juga tidak enak saat berbicara, "Tuan muda, sudah jam 3 tengah malam, kamu tidak boleh tidur seperti ini, jika tidak kamu akan flu, dan juga tidak nyaman. Semalam kamu cukup lelah, bagaimana jika kamu berbaring di tempat tidur itu, aku jaga Nona Stella di sini." William mengerutkan alis, dia berdiri lalu membungkukkan tubuhnya, lalu mendekatkan wajahnya ke depan kepala Stella, dia menggunakan keningnya untuk mengukur, masih panas, paling tidak masih 38 derajat. Kenapa masih demam? Membuat frustasi sekali. William panik hingga berbicara dengan suara yang rendah, malam ini sangat penting, jika demam Stella bisa turun, maka tidak ada masalah lagi. Tetapi sekarang, dia masih demam. Bagaimana aku bisa meninggalkan dia dan pergi tidur? Kamu istirahat saja, aku jaga dia sebentar, tidak apa-apa. William menggelengkan kepala dengan sangat tegas. Pergilah, aku harus menjaganya. Kanza membujuknya lagi, tetapi tidak berhasil, jadi dia terpaksa membiarkannya untuk keras kepala. "Hai, aku menyesal." Kanza berdiri di luar ruang ICU, dia melihat ke dalam lalu berbicara kepada pria di sampingnya. "Kak Kanza, apa yang kamu sesali?" "Aku menyesal, seharusnya tadi aku tidak membawa selimut untuk tuan muda, aku baru memakaikannya." Dia langsung terbangun, "Sekarang tuan muda tidak akan tidur lagi. Kenapa tadi aku masuk? Aku sungguh emosi dengan diriku." Beberapa pria juga ikut menghela napas, "Betul, tuan muda sangat baik terhadap wanita ini, dia terlalu menyukainya. Kebaikan apa yang dilakukan wanita ini di kehidupan yang lalu? Pencari masalah." Kanza mencemberutkan mulutnya sambil menghela napas. Di matanya, Stella adalah pencari masalah yang membawa spanduk imut dan dermawan. Walaupun dia paling banyak menyebabkan masalah, tetapi dia selalu melakukan masalah itu di bawah kesadarannya. Jika kamu marahi dia, dia terlihat ekspresi kasihan yang sedih dan malu, melainkan membuat kamu sendiri yang seperti orang jahat. Jadi pencari masalah ini memang merepotkan, dan tidak suka memamerkan diri. William tidak tidur lagi, dia terus-menerus pergi memeriksa suhu tubuh Stella. Masih demam. Terus demam. Setelah suntik pereda demam juga tidak bisa turun. Jika begitu terus, mungkin seperti yang dikatakan dokter jika organ dalamnya sudah mau kelelahan. William tidak bisa duduk terus, dia terus memanggil dokter, dokter sudah ganti beberapa cara untuk meredakan demamnya, tetapi tetap tidak bisa reda. Pagi hari jam 5, William sudah panik hingga wajahnya menjadi pucat. "Dokter, seperti apa kalian ini? Kalian semua adalah babi bodoh. Bahkan demam juga tidak bisa diobati, apa kemampuan yang kalian punya? Sekarang aku sangat ingin menggunakan senapan menembak kepalamu, lihat apa isi di dalamnya. Sebenarnya di dalam adalah jerami atau lumpur." Akhirnya William sudah meledak, dia berdiri di depan ICU sambil menarik bajunya dokter, kemudian mendorong dokter yang kasihan itu ke sudut, sambil berteriak, sambil mendorongnya. Lidah dokter sudah dimuntahkan keluar, dia merasa tenggorokannya sudah mau patah, dia sudah mau mati. Emosional keluarga pasien ini terlalu kasar. Tuan muda, jangan seperti ini tuan muda." Kanza dan beberapa pria yang lain menarik William dari belakang. Tuan muda kekar, tenaganya sangat kuat, mereka beberapa orang tidak bisa menarik tuan muda. Mata dokter sudah mau keluar, dia langsung dengan panik berkata, masih ada satu cara. Masih ada satu cara." William melepaskan dokter, dia melihat dokter dengan tatapan tajam seperti elang, kemudian berteriak dengan suara yang rendah, "Katakan. Ada cara apa lagi? Cepat katakan sebelum aku mematikanmu." "Cara yang paling biasa, yaitu es batu. Es batu. Berikan es batu kepada pasien, pasien berbaring di atas, jadi bisa memaksa untuk menurunkan suhu badan." Setelah mendengarnya, ekspresi Kanza langsung menjadi buruk,
dia juga sudah tidak tahan untuk berteriak, "Kamu cari mati ya? Kamu ingin mati ya? Ide buruk apa ini? Berbaring di atas es batu, kamu ingin membuat kami mati terbeku ya?" William langsung menjadi tenang dalam seketika, dia menyipitkan matanya dan mulai memikirkan saran dokter ini. Awalnya tubuh dia memang rusak karena kedinginan di tempat dingin, sekarang ditambah es batu untuk menurunkan panasnya, apa bisa semakin parah? Kamu harus pikir baik-baik. Bibir dokter sedang bergetar, tadi dia hampir mati karena William, sekarang seluruh bibirnya tampak menjadi lebam, sekarang redakan demamnya dulu, jika demam tinggi terus, organ dalam tubuhnya akan rusak terbakar, jadi redakan demamnya dulu baru mengobati lagi. Baik, pakai cara ini. Jika ada yang terjadi, aku langsung mengelupas kamu secara hidup-hidup. Jam 5 pagi, langit di luar belum cerah, di antara langit dan daratan terdapat udara jernih yang mengambang. Tempat tidur sudah diletakkan es batu yang mengeluarkan udara berwarna putih. Kanza sedikit khawatir, dia menatap William memeluk Stella, bertanya, "Tuan muda, apakah bisa seperti ini? Apa dia bisa kedinginan?" William menundukkan kepalanya melihat si kecil yang sedang memanas di pelukannya, dengan ekspresi yang dilema. Pastinya dia juga tidak tenang. Pastinya dia adalah yang paling khawatir. Tapi, dia tidak mungkin melihat gadis ini berjalan semakin jauh di titik kematian, dan tidak melakukan apapun, kan? Jadi biarkan saja. Coba saja. Jika tidak mencoba, dia hanya bisa melihat jantung Stella yang lelah dan mati. Jika mencoba akan ada beberapa harapan untuk berhasil. Coba saja. Suara William tidak pernah seberat ini, dia menundukkan kepala dan mengsatu kening Stella yang memanas, dia menggigit bibirnya, dengan berat hati meletakkan Stella di atas es batu. Mehaem. Stella menyentuh es batu langsung tanpa sadar mengeluarkan suara bergumam. William hampir menggendong dia kembali karena kasihan, mengeratkan giginya, meraba tangannya Stella dan berkata dengan suara yang bergetar, "Sayangku, tahan ya untuk redakan demam dulu. Tahan sebentar ya." Saat mengatakannya, hati William seperti digores oleh pisau. Detik kemudian saat Kanza dan lainnya sedang terkejut, William sudah melompat dan dengan cepat juga bergerak ke atas es batu. Dia mengulurkan lengannya membiarkan Stella tidur di lengannya sambil memeluknya. Mereka berdua sejajar, berdempetan dan berbaring di atas es batu. "Tuan muda, kenapa kamu naik? Cepat turun." Kanza mengerutkan alisnya, tangannya sedang bergetar permukaan es batu terlalu dingin. William menurunkan bulu matanya yang panjang, menggunakan tatapan yang hangat menatap Stella yang berada di dalam pelukannya lalu dengan suara yang ringan berkata, "Aku temani dia menahan dingin. Tuan muda. Stete, jangan ribut, keluarlah. Tuan muda. Keluar." Kanza membuka mulutnya tanpa berkata apapun, dia hanya bisa menghela napas dan berjalan keluar sambil menundukkan kepala. Sebenarnya tadi dia ingin berkata jika tubuh Anda juga tidak bisa menahan penyiksaan seperti ini, semalam Anda berenang terlalu lama di dalam laut, jadi organ dalam Anda terluka, hari ini Anda tidak makan apapun lagi, 2 hari ini Anda terus berada di kondisi yang sangat tegang, Anda harus menghargai diri Anda sendiri. Sayangnya Tuan muda terlalu pintar, dia tidak membiarkan dirinya kesempatan untuk berbicara. Kanza berdiri di luar ruang ICU sambil mengisap ingusnya dengan mata yang merah. Dari sini melihat ke dalam, dapat melihat wajah Tuan muda yang sangat pucat. Hanya saja di dalam wajahnya yang pucat terdapat sebuah lapisan yang lembut. Kelembutan yang hanya diberikan kepada Stella. Dokter yang hampir tercekik mati karena William, dia juga tidak berani masuk lagi, dia berdiri di luar pintu melihat ke dalam. Dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Pria ini memang orang ajaib. Pasien tidak masalah di atas es batu karena pasien tidak ada rasa apapun. Tetapi dia orang yang sadar juga berbaring di atas es batu. Dia terlalu kuat." Kanza melihat sekilas dokter di sampingnya, lalu berkata dengan cuek, "Kenapa, sudah ada energi untuk berbicara? Bukankah tadi kamu sudah mau mati? Bukankah ini ide buruk dari kamu? Jika ada yang terjadi dengan tuan muda kami karena kedinginan, kamu tunggu saja, aku akan memotong kamu dulu." Wajah dokter yang barusan menjadi kemerahan, kini kembali menjadi pucat lagi. William terus memeluk Stella dan terus berbaring di atas es batu. Dia terus merapikan rambutnya, dia diam-diam mencium wajahnya,
lalu berbicara sesuatu dengan suara yang ringan asteris. Kanza yang berada di luar, dia melihatnya sampai matanya menjadi merah. Terharu, dia tidak bisa mengatakan dengan kata-kata. Dia tidak pernah berpikir jika tuan muda mereka yang sangat dingin seperti es bisa memiliki sisi yang begitu lembut. Bibir William perlahan menjadi dingin, wajah yang tampan terdapat sebuah lapisan dingin. Es batu ini memang sangat dingin. Tidak tahu apakah Stella bisa menahannya. William kedinginan hingga giginya bergetaran, dia malah tetap memikirkan Stella. Stella, apa kamu tahu saat pertama kali melihatmu, apa yang menarik dari kamu? Kamu menarik sekali, wajah yang merah, mata yang seperti air, seperti boneka yang mabuk. Saat itu aku sebenarnya ingin menjauhkanmu dalam waktu pertama, tapi saat aku menundukkan kepala melihat wajahmu yang imut, tidak tahu kenapa hatiku menjadi meleleh. Kamu langsung menabrak ke dalam pelukanku, tubuhmu yang lembek membuat aku terus mengingat sebuah hewan yang lunak, tanganmu menarik bajuku, dengan wajah yang terbodoh, kamu terus-menerus tersenyum. Saat itu, sejak kecil sampai begitu besar, aku pertama kali merasakan rasa jantung ditabrak dengan kuat, bahkan saat melihat kamu yang bodoh juga membuatku memiliki pemikiran untuk menjadikan kamu menjadi milikku, lucu tidak? Itu pertama kali aku bertemu denganmu, pertama. Stella, redakanlah demammu, kamu harus kuat untuk sehat, apa yang kamu mau, aku akan memberikannya padamu. Bab 382. Inikah surga? Aku adalah orang yang berperasaan sangat dalam, aku jarang menceritakan isi hatiku kepada orang lain. Aku ingin curhat padamu, masih banyak hal yang belum kukatakan padamu, apa kamu ingin mendengarnya? Jika ingin dengar, maka redakanlah demammu dan sadar, Stella, kamu dingin tidak? Saat aku bersama denganmu, apa kamu merasa bahagia? Anak yang baik, cepat redakan demammu ya. Saat dokter dan perawat berjalan masuk dan berteriak dengan senang, akhirnya demam Stella sudah turun, wajah William sudah pucat seperti kertas putih. Dia, apa demamnya sudah reda? William bertanya dengan suara yang rendah. Sudah reda, sudah reda. Akhirnya sudah reda. Bagus sekali. Dokter berteriak dengan senang hingga melompat di lantai. Akhirnya demamnya sudah reda, pasien ini jika demamnya masih belum reda, mungkin dia yang menjadi dokter ini sudah mau mati. Bibir William yang tipis menaik sedikit. Kanza, sini, bawa aku turun. Kanza langsung berlari ke sana, matanya merah, menopang lengan William yang dingin dan berkata dengan bergetar, Tuan muda, apa kamu baik-baik saja? Sudah dingin selama 2 jam. Tidak apa. Sekujur tubuh William sudah menjadi kaku, kakinya sudah kedinginan hingga kebas, walaupun Kanza menopangnya, tetapi saat kakinya menyentuh lantai, karena tidak stabil, dia hampir terjatuh. Tuan muda. Suara Kanza hampir merobohkan atap. Air mata beterbangan di segala arah, sekujur tubuhnya sedang bergetar. Tuan muda, Tuan muda, Tuan muda. Dokter dan perawat, beserta kelompok hutang lunas dengan panik membawa William yang jatuh ke tempat tidur di sebelah. Kanza sudah mau menggila, seorang pria memanggil Tuan muda dengan begitu tragis sambil menangis dengan kuat. Dokter dan perawat menjadi semakin sibuk, sebagian melayani Stella, sebagian mengelilingi William. William langsung dipasang infus, dan tidur di ruangan sebelah. Kanza berdiri di depan ranjang sambil melihat tuan muda yang tampan seperti lukisan. Untungnya kekebalan tubuh William sangat baik, maka itu tubuhnya tidak rusak karena kedinginan, tapi karena 2 hari ini dia terlalu lelah, khawatir, dan tidak banyak makan, jadi tubuhnya tidak tahan dan menjadi gawat. Saat Stella bangun sudah sore hari. Seakan-akan dia sudah tidur dengan lama dan melakukan mimpi yang lama. Di dalam mimpi, dia melihat William, dia melihat beberapa benda yang menyeramkan, dia memanggil nama William, dia mau William melindunginya. Dia mimpi William sedang berulang-ulang mengatakan kata cinta kepadanya, selalu menemani di sisinya. Di mimpinya bahkan ada kehangatan dari William. Ah, lelah sekali. Apa aku sudah lama ketiduran? Stella bertanya dan menjawab sendiri. Dia melihat ke segala arah, kemudian melihat dinding yang putih, dia langsung mengerutkan alisnya, apakah ini surga? Pandangan Stella yang lurus kemudian melihat ke atap-atap dan menghela napas. Dia tiba-tiba teringat perburuan yang sangat menyeramkan. Sepasang pria dan wanita yang sedang tertawa dengan tajam, lubang senapan yang hitam. Kemudian,
Sisanya adalah lautan yang luas dan dingin. Lautan yang membuat dia susah untuk bernapas. Teringat ketakutan saat jatuh ke dalam laut, Stella tanpa sadar langsung bergetar. Surga yang putih. Stella memutarkan lehernya, sakit sekali. Dia perlahan menggerakkan lehernya, merasa tulangnya sangat sakit. Sekujur tubuh sangat sakit. Tidak mungkin sudah sampai di surga, sudah mati tapi masih bisa merasakan rasa kesakitan, kan? Kini Stella melihat seseorang melewati bagian luar kaca dari ruang ICU. Bayangan. Di surga ada kamar. Masih ada pintu juga, tidak hanya ada pintu, masih ada kaca dari alam manusia. Setelah dipikirkan begitu, Stella melihat pintu kaca itu terbuka dan masuk seseorang yang tidak asing. Stella melebarkan matanya, dia melihat seorang perempuan yang perlahan mendekat. Siapa kamu? Aku rasa tidak asing saat melihatmu. Stella mengeluarkan suara yang serak. Suara dia sangat rendah dan lemah. Kamu sudah tidak mengenaliku. Ya Tuhan, jangan-jangan kamu sudah lupa ingatan. Lina dengan terkejut melebarkan mulut dan matanya, kemudian berteriak ke arah luar. Di mana dokter? Di mana orangnya? Semua sudah mati kemana? Teman baikku sudah lupa ingatan. Tolong, ada yang lupa ingatan. Suara yang kuat menggetarkan pintu. Stella mengerutkan alisnya karena tidak tahan dengan keributan, dia mengulurkan tangan menarik tangannya Lina dan dengan ringan menggoyangkan sambil berkata, Lina, kamu jangan ribut lagi, telingaku sudah mau meledak. Sungguh, sudah sampai ke surga masih mau mendapat penyiksaan dari Lina, tidak masuk akal. Oh. Lina tiba-tiba melebarkan matanya lalu membalikkan kepala menatap Stella dan berkata dengan cuek, gadis, kamu masih mengenaliku? Tidak kenal. Kamu benar sudah lupa ingatan. Tidak mungkin, jika kamu tidak kenal aku lagi, kenapa kamu bisa memanggil namaku? Stella mengerutkan wajahnya dan cemberut, ini adalah suaramu, tidak ada orang yang bisa berteriak sekuat ini selain Lina, seperti peluit kereta api, apa masih ada orang lain lagi? Bam! Lina langsung memukul kepala Stella, sembarangan berbicara. Aku mana mirip peluit kereta api? Aku lembut sekali. Stella berkata dengan sedih, dia menciutkan lehernya dan meraba kepala yang dipukul oleh Lina, sambil mengomel, kamu ini jahat sekali, kenapa baru ketemu sudah pukul aku? Aku ini adalah hantu yang tenggelam. Aku sangat kasihan. Hantu kepalamu. Jika kamu adalah hantu, bukankah aku ini juga hantu? Aku masih tidak ingin mati secepat ini, jika belum mencelakai seratusan pria, aku tidak mungkin bisa mati segampang ini. Stella menyipitkan matanya sambil mengedipkan matanya, tidak disangka aku belum mati. Lina hampir tertawa, haha, kamu mati. Apa kamu masih bisa bicara denganku jika kamu sudah mati? Bodoh. Ya Tuhan, aku ini memang panjang umur, sudah jatuh dari tempat setinggi itu, aku juga tidak mati. Terlalu luar biasa. Apa aku benar tidak mati? Bukankah ini adalah surga? Apakah kamu bukan roh dari Lina? Lina mengeratkan giginya, gadis berengs asteriska, jika kamu bahas hantu lagi, aku akan mencongkel matamu. Ini adalah rumah sakit, kamu sedang berbaring di ruang VIP rumah sakit. Ya Tuhan, kamu ini. Stella membuka mulutnya perlahan tersenyum, setelah tertawa beberapa saat, dia baru menunjuk Lina berkata, jika ini bukan surga, kenapa wajahmu berubah seperti ini? Oh, wajahku. Kenapa dengan wajahku? Itu, kamu lihat saja sendiri. Stella menunjuk cermin di sana. Lina dengan cepat berlari ke sana, setelah bercermin, dia langsung terkejut dan berteriak, Kia, hingga hampir memecahkan cermin. Dia menangis hingga matanya bengkak seperti kacang walnut besar, dan garis matanya menjadi sipit. Jelek sekali, jelek sekali. Jelek yang tidak biasa. Lina menaikkan kepalan tangannya sambil marah, gadis berengska, semua ini karena kamu. Kamu yang mau hilang sampai sangat sulit ditemukan, membuatku kira kamu sudah mati, sepanjang jalan ke sini aku tidak berhenti menangis, jelek sekali, aku sudah jelek. Bersamaan juga dia teringat dengan sesuatu, dia begitu jelek di pesawat, kenapa Lai Berengska itu tidak beritahu dia? Tidak hanya tidak bilang dia jelek, malah masih sangat hangat dan perhatian dengannya. Lai Berengska sungguh aneh sekali. Stella mencemberutkan mulutnya dan berkata dengan suara yang kecil, aku kira aku sudah mati,
kamu tidak tahu betapa tingginya jurang itu, saat aku jatuh langsung tidak sadar. Tidak disangka aku beruntung sekali masih bisa hidup, ajaib. Ekspresi Lina menatapnya dengan merendahkannya, aku benci kamu. Kamu kira kamu karena beruntung. Nyawamu ini dibeli kamu dengan uang yang tidak terhitung karena banyaknya. Aku sudah dengar kabar jika William menghabiskan banyak cara demi kamu. Jika bukan karena dia menggunakan segala cara menemukan kamu, sekarang kamu sudah pergi absen di surga. Dilihat dari masalah ini, kesanku terhadap William sedikit berubah. Tadi aku bertemu dengan Kanza di luar, dia beritahu inti cerita 2 hari ini kepada kami, James dan Lai sudah pergi melihat William. Nyawamu ini ditukar oleh William menggunakan nyawanya sendiri. Stella melebarkan matanya yang besar dan menawan seperti anak kucing yang baru bangun, wajahnya yang bulat dan kecil terlihat sangat terkejut. Benarkah? Presiden William begitu baik padaku. Mengharukan sekali. Iya, pastinya dia sangat baik padamu, dia lebih baik berkali lipat dari yang aku bayangkan. Hei, jika kamu bersama dengannya, kamu sudah sangat beruntung. Stella baru menganggukkan kepalanya malah lanjut bingung lagi, apa yang kamu katakan, sejak apa aku bersama dengannya? Kali ini gantian Lina yang terkejut. Kamu masih pura-pura, bukankah kamu dari awal sudah jujur denganku jika kamu menyukai William? Stella mencemberutkan wajahnya, mana ada. Aku tidak menyukai dia. Kamu sungguh pandai mengarang, semua orang akan menertawakan aku jika mendengarnya, sungguh kamu ini, aku mana ada menyukainya, dia adalah Presiden William. Di waktu yang tepat wajah Stella langsung menjadi merah. Lina terlalu memahami ekspresi itu. Saat Stella malu karena dibilang orang, wajahnya selalu berubah menjadi merah. Ekspresi Lina menjadi tegas, hatinya malah terus memberat, dia menatap Stella dan berkata, "Berapa umurmu sekarang? Kamu sudah gila ya, pastinya 18 tahun. Kamu juga sama, apa kamu sudah kuliah? Omong kosong, bukankah bersamamu masuk ke Universitas Owen? Jadi apa hubunganmu dengan William? Hubungan apa lagi, bukankah hanya bos sementara dari kerja paruh waktu saat musim panas?" Boom! Dalam sekejap Lina merasakan rasa serangan yang kuat dari kata-katanya. Bab 383. Sengaja melupakan. Bibirnya sudah menjadi pucat dan suaranya bergetar, kamu sudah tidur berapa kali dengan William? Wajah Stella tiba-tiba menjadi merah, dia melototi Lina kemudian dengan suara yang kecil berkata, "Bisakah suaramu dikecilkan, bukankah hanya kesalahan tidur karena mabuk saat liburan musim kemarau? Masalah satu malam ini jangan kamu ceritakan. Kamu berani bilang setelah itu tidak pernah tidur dengan William lagi?" Stella dengan yakin berkata, "Tidak ada." "Pasti tidak." Lina terdiam beberapa menit, kemudian dia berlari keluar seperti angin topan. Seluruh lorong bisa terdengar suara jeritan Lina yang tragis. Teriakan Lina mengejutkan William yang sedang infus. Dia langsung mencabut suntikannya, tanpa mempedulikan darah di tangannya, dia langsung berlari ke kamar Stella. William, pelan-pelan. William. Lai ingin menahan William, tetapi tidak tertahan. James dan William terus berlari ke depan, mereka berlari sambil berteriak, "William! Tanganmu masih sedang berdarah. Kamu jangan panik. Boom! William membuka pintu kamar Stella, dia mengejutkan hingga Stella bergetar. Dia dengan terkejut melihat ke arah pintu, Stella sudah melihat pria yang sangat tampan itu. Oh Tuhan, Presiden William tampan sekali. Detik kemudian, Stella terkejut berteriak, "Darah! Darah! Tanganmu sedang berdarah." Kenapa saat melihat tangannya sedang berdarah, hatinya bisa merasa sesakit ini? Seperti rasa sakit di tubuhnya. William bernapas dengan kuat, dia sembarangan menggunakan tangannya menyekat tangannya yang sedang berdarah, kemudian perlahan berjalan ke arah Stella, setelah sampai di samping tempat tidur, dia duduk di atas ranjang dan memegang tangannya Stella. Dia menatap Stella dengan tatapan yang dalam kemudian dengan panik berkata, "Beritahu aku, siapa aku?" Kamu adalah Presiden William." Stella sedikit malu. Apa yang terjadi dengan Presiden William? Kenapa langsung menyentuhnya? Kenapa langsung memegang tangannya? Sungguh malu sekali. James juga sudah masuk, dia melihat Stella yang sudah duduk, James langsung tersenyum.
Stella, kamu tidak apa lagi. Baguslah jika tidak masalah, baguslah, kamu sungguh bisa membuat orang khawatirkan kamu saja. Stella melihat James, dia menganggukkan kepala, oh, James, kamu juga sudah datang. William langsung menyipitkan matanya, Stella, tadi kenapa kamu meneriaki aku? Tadi, Presiden William. Kamu langsung panggil dia James, kenapa malah panggil aku Presiden William? Kenapa kamu tidak memanggilku William? Stella langsung menjadi canggung. James adalah teman, pastinya aku panggil dia James. Jadi aku siapamu? Kamu adalah mantan bosku. Ning. William langsung menjadi sedikit pening. Dia memegang tangannya lalu melepasnya. Kenapa seperti ini? Padahal Stella mengenalnya, kenapa malah harus berjaga jarak dengannya? Sangat sungkan, sangat jauh, sangat asing dirinya di hati gadis ini sudah bukan pacar yang paling dekat, melainkan berubah menjadi hubungan rekan kerja. Hati William menciut dengan kuat. 2 jam kemudian, ruang rapat yang terang. Sekumpulan ahli pakar berkumpul untuk membahas keadaan Stella. Menurut CT scan otak pasien, tidak ada meninggalkan gumpalan darah di otak, juga tidak ada penyumbatan. Dilihat dari kondisinya sekarang, dia kenal semua orang dan hanya tidak kenal dengan Tuan William, dapat dilihat jika pasien hanya sementara dan subjektif untuk sengaja melupakan. William menyipitkan matanya lalu menekankan kata itu, subjektif. Sengaja melupakan. Dia sengaja mau melupakan aku. Beberapa ahli pakar menganggukkan kepala. Iya, dilihat dari kondisi sekarang, pasien ini seperti ini. Seluruh bagian tubuh tidak ada masalah sama sekali, bagian luka di otaknya juga tidak meninggalkan gumpalan darah atau penyumbatan, berarti tabrakan itu kebetulan cocok dengan kesadaran subjektif yang disengajai oleh pasien. Pasien sengaja melupakan hal yang paling tidak ingin dia hadapi, dia sengaja menutupi dan menimbulkan lupa yang disengajai sekarang. Boom! William dengan emosi langsung memukul meja dengan kuat, sehingga mengejutkan semua dokter dan menjadi hening. Apa maksudnya? Apa maksud mereka Stella tidak ingin menghadapi hubungan cinta mereka berdua? Apa Stella paling ingin melupakan cinta mereka berdua? Apa ini? William mengeratkan giginya, pelipisnya melompat dengan kuat. Berapa lama baru bisa membuatnya mengingat kembali? Tidak tentu, masalah ini tidak bisa ditebak, mungkin beberapa hari, beberapa minggu, jika lama, mungkin bisa beberapa tahun. Berengs. Apa kalian sekelompok dokter ini tidak punya cara sama sekali? Dokter tidak berguna. William marah sampai memukul meja, melipat tangannya dan berjalan ke sana kemari dengan cepat di ruangan. Dia seperti monster yang diikat, dan lebih seperti naga gila yang sedang menggila. Semua dokter tidak ada yang berani mengeluarkan suara apapun, mereka bahkan tidak berani bernapas dengan kuat, semuanya menahan hati mereka dan menatap William dengan tegang. Kalian. Jari tangan William tiba-tiba dengan sadis menunjuk ke semua dokter itu, lalu dengan suara yang dingin berkata, kalian cepat cari tahu cara mengobati penyakit lupa dia ini. Baik. Semua dokter diam-diam menyeka keringat dingin. Keluar. William berteriak kemudian langsung membuat semua dokter ini pergi. William bernapas dengan kuat, dia merasa hatinya sangat sakit sekali, seperti ada sebuah luka yang terkoyak, sakit hingga membuat dia susah untuk bernapas. Stella. Tidak disangka hanya melupakan dia seorang saja. Dia tidak melupakan pria ini, melainkan hanya melupakan hubungan mereka. Kenapa? Kenapa begitu sadis? William memejamkan matanya, dia sedikit pening dan tidak bisa berdiri dengan stabil, dia langsung memegang meja dan membungkukkan tubuhnya untuk bernapas dengan kuat. Kanza perlahan berjalan kemari, dia tidak tahu harus berkata apa untuk membujuk tuan muda, inilah keadaan yang paling menderita, Kanza hanya bisa dengan ringan menepuk pundak William. Dia merasa sekujur tubuh William yang sedang bergetar. Bibir William juga sedang bergetar, lalu terdengar suara yang muncul dari sela-sela giginya. Jika dia tidak mencintaiku, aku lebih menderita dibanding dibunuh. Hati Kanza bergetar, suaranya terdapat suara tangisan, Tuan muda, aku mengerti. Apa biasa aku terlalu memaksa dia? Sehingga membuat dia ingin meninggalkanku, dan langsung melupakanku. Tidak, dia tidak melupakan semua, dia hanya melupakanku dan menjadikan aku sebagai orang yang tidak berhubungan dengannya.
William sekali lagi membuka matanya, tatapannya dipenuhi dengan aliran darah, rasa kesakitan yang menyebarkan menepuk pundaknya William dan menghela napas. Tuan muda, kamu tidak bersalah, kamu sangat baik terhadapnya, kamu tidak melakukan hal yang bersalah kepada dia. Aku teringat dia menganggap aku sebagai orang asing, kemudian menyukai pria lain lagi, terpikir sampai sini hatiku menjadi sangat sakit. Mata Kanza juga sudah berubah menjadi merah. Dalam seketika, ruang rapat yang luas hanya tersisa rasa kesepian yang menyedihkan. Setelah William menenangkan suasana hatinya, dia berjalan ke kamar Stella. Mendengar suara tawaan Stella dari dalam yang masih tetap saja tertawa bodoh dan tidak memiliki perasaan seperti anak kecil yang tidak memiliki pemikiran buruk sama sekali. William paling suka gaya dia tertawa bodoh seperti ini, dia begitu polos dan terus terang, saat dia tertawa, wajahnya yang bulat sedang memancarkan cahaya, matanya seperti bintang kecil. Sangat imut. William diam-diam bersandar di kusen pintu, tiba-tiba hatinya merasa sangat sakit, sangat tidak nyaman. James, Lai dan Lina sedang mengerumuni dan berbicara dengan Stella. Lina memberikan Stella sepotong apel kecil dan bertanya, kamu bilang saat kamu koma, kamu mendengar panggilan pria yang sangat memiliki perasaan. Dan ada orang yang mengatakan kata-kata cinta kepadamu. Siapa dia? Wajah Stella menjadi kemerahan, dia menggigit potongan apel dan berkata dengan malu, tidak tahu siapa juga, intinya suaranya sangat enak didengar. Tidak jelas, mungkin bilang sesuatu, tetapi aku sudah tidak ingat apa itu kata-kata cinta. Aish, kata-kata yang didengar saat koma tidak bisa dianggap nyata, mungkin itu adalah halusinasi. William berteriak dalam hati, itu bukan halusinasi. Itu pasti bukan halusinasi. Itu adalah aku. Uhuk, uhuk. William mengeluarkan suara batuk, beberapa orang di dalam melihat ke arahnya. Saat mereka melihat William, ekspresi mereka semua berbeda. Ekspresi James, Lai dan Lina saat melihat William dipenuhi dengan rasa prihatin. Pikirkan saja betapa kasihannya William, wanita yang sangat penting baginya, setelah sakit berat langsung melupakannya dan menganggapnya seperti orang asing. Dan ekspresi Stella melihat William malah malu dan terkejut. Si Cengeng Chen. Dia adalah bos yang memiliki emosional buruk. Dulu saat menjadi sekretarisnya, semua bawahannya sangat takut dengannya. Kadang-kadang Kak Su Chen rela menyuruhku untuk mengantarkan teh juga tidak berani masuk sendiri. Stella diam-diam melirik William yang berada di depan pintu. Wah, pria ini tinggi sekali, dia sudah hampir sampai langit-langit kusen pintu. Dia berdiri di sana seperti patung yang indah. Walaupun wajahnya masih pucat karena sakit, tetapi tetap saja tidak bisa menutupi ketertarikan dia. Si Cengeng Chen ini adalah produk buatan Tuhan yang dibuat dengan pilih kasih. Keindahannya membuat orang kehabisan kata, indah hingga membuat mata orang sakit. Kecantikan yang menutup dunia ini. Stella juga tidak tahu kenapa saat bertemu dengan William, jantungnya berdetak dengan sangat cepat, tidak hanya detak jantung yang tidak biasa, bahkan wajahnya juga sudah merah. Kenapa seperti ini? Apa yang terjadi padaku? Kenapa saat melihat si Cengeng Chen, sekujur tubuhku menjadi panas? Aneh sekali. Kalian juga sudah lelah, kalian datang dari jauh-jauh, bagaimana jika pergi ke hotel istirahat dulu, aku sudah menyuruh Kanza untuk menyiapkan kepada kalian. William perlahan berjalan masuk sambil mengatakannya. Matanya malah terus melototi Stella. Menganggap orang lain seperti udara. Hehe, kami tidak lelah, kami sudah tidur terlalu banyak di pesawat. James berkata sambil tersenyum, dia tidak berpikir terlalu banyak.